cara memanipulasi pikiran gitu ya coach ya supaya kita bisa kerja 2 kali lipat gitu coach, lebih cepat dari yang sebelumnya. Tentunya dengan bantuan teknik NLP nih coach. Gimana tuh coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang memanipulasi pikiran. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adiwinata. Halo Coach. Halo Vika, halo juga teman-teman. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat Coach. Apa kabar nih Coach Adiwinata? Baik, sehat. Yang penting sehat ya. Sehat itu Iya mahal loh. betul. Mahal banget nih Coach. Kalau misalkan Betul, pilek aja udah bindeng gitu ya Coach ya, pengennya sehat gitu. betul sekali. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach. Ya, Nah, sebenarnya ada nggak sih coach cara supaya kita mungkin cara memanipulasi pikiran gitu ya coach ya supaya kita bisa kerja 2 kali lipat gitu coach, lebih cepat dari yang sebelumnya. Tentunya dengan bantuan teknik NLP nih coach. Gimana tuh coach? memanipulasi pikiran agar hasil kerja 2 kali lipat ya dengan TNLP. Aduh, Hmm. kenapa kita memanipulasi pikiran kita sendiri ya? Ada, gampang, gampang banget ya. Oke, coach. Tapi harus dilakukan. Jangan Hmm. didengar aja terus nggak ikuti ya nggak bisa dapat Aja hasilnya. bohong. Ya. Iya. Ini yang saya jujur ini yang saya lakukan setiap mendekati akhir tahun ya. Kenapa? Setiap awal tahun saya yakin hampir semua orang, hampir semua teman-teman di sini yang menyaksikan pasti melakukan apa yang namanya goal setting, benar nggak? Iya, betul. Biasanya sesi goal setting itu Januari itu, aduh banyak bener. Kadang-kadang ada yang malah di Desember udah mau melakukan goal setting tersebut untuk tahun depannya, ya kan? Nah, tapi kurang orang melakukan apa yang saya lakukan ini di akhir tahun. Kenapa? Karena Januari goal setting ya, biasanya di Juni apa Juli, goal-goal kita itu kadang-kadang bukan dilupakan sih, apa ya, luntur lah, kalau boleh saya pakai kata itu, agak luntur. Karena kenapa? Itu wajar, itu manusiawi banget. Karena kita melakukan aktivitas yang rutin setiap hari, selama 6 bulan aja. Syukur-syukur 6 bulan, kadang 3 bulan juga udah lupa goalnya apa tahun ini, ya. Betul. Nah, makanya penting itu sesekali kita boleh melihat atau mereview kembali atau mengingat kembali goal kita apa. Nah, itu yang saya lakukan kalau memasuki kuartal 4. Biasanya di bulan Oktober gitu, saya ada sesi sendiri, saya mereview kembali goal saya tahun ini apa sih. Ya. Goal saya tahun ini apa, yang mana masih relevan, yang mana masih boleh saya kejar, yang mana sudah harus saya ganti, yang mana sudah harus saya buang. Ya, tentu saja goal yang utama kita harus tetap kejar ya. Nah, jadi yang pertama tips dari saya yang pertama adalah review goal Anda, tapi bukan sekedar review. Ada poin pentingnya. Ingat kembali why Anda. Why-nya gitu ya coach Ya, ya. why-nya. Kenapa Anda memilih, kenapa teman-teman membuat goal seperti ini di awal tahun kemarin? Why-nya apa? Masih relevan nggak? Masih kuat nggak why-nya? Kalau why-nya atau alasannya nggak kuat, nah jangan heran tuh memasuki kuartal 4 atau di bulan-bulan terakhir ya, tenaga Anda mengejar goal itu akan makin redup, makin kurang gitu. Nah, jadi saya sering setiap tahun saya lakukan, saya melihat lagi why saya apa ya sini. Kenapa saya membuat goal ini? Kalau nggak relevan ya udah saya buang. Oh, udah berubah. Jalan hidup saya udah berubah. Wajar dong, boleh buang goal, kos boleh. Kenapa? Hidup kita berubah, ya kan? Iya, betul. Dengan berjalannya berbulan-bulan itu ada event-event baru yang mungkin membuat ada opportunity baru mungkin, atau opportunity yang kita sudah coba tapi nggak menghasilkan sesuai kita inginkan, ngapain kita tetap mengejar goal yang tersebut gitu ya. Tapi goal yang utama yang setiap tahun Anda lakukan untuk tentu saja untuk mencari pendapatan ya untuk bisnis Anda atau kerja Anda atau target-target Anda, yaitu jangan dibuang ya kan, karena itu yang menghasilkan duit ya kan. Nah, Betul. setelah itu ngapain? Sudah tahu why itu apa? Nah, ini yang menurut saya yang powerful banget ya. Yang dimana yang tadi Vika katakan memanipulasi pikiran. Nah, ini sangat penting. Simple tapi kadang-kadang orang memandang enteng. Yaitu apa? Saya memvisualisasi goalnya, bukan goalnya ya. Goalnya tapi di momen saya mencapai goal tersebut. Nah, visualisasinya kapan? Ya, saya kapan mau mencapai goal ini? Biasanya saya men-set 1 Desember. Kenapa? Kalau 1 Desember saya belum capai, masih ada sebulan untuk menutup kekurangannya gitu. Nah, tapi memasuki Desember ini, teman-teman harus memvisualisasi kapan, misalnya,
Oh, coach, saya mau 1 Januari, nggak apa-apa, no problem. Saya maunya 31 Desember jam 11 malam, no problem. Nggak mau, coach, saya maunya lebih cepat, lebih awal, tanggal 20 Desember, no problem. Ya. Tapi harus detail, visualisasinya detail. Detail maksudnya apa? Kapan? Tanggalnya, jamnya, di mana, di rumah, di kafe, di jalan, terserah. Dengan siapa, Anda bersama siapa saat itu, merayakan goal Anda tercapai. Visualisasi itu lebih detail. Oh. Visualisasikan gambarnya, suasananya, Anda di mana, ada siapa, dia mengatakan apa ya, misalnya saya visualisasi di rumah, istri dan anak mengatakan, "Wih, papa hebat, ayah hebat, akhirnya kita bisa berlibur," ditepukin. kan seneng gitu ya, benar nggak? Nah, Iya. visualisasi itu akan membakar motivasi kita untuk di akhir-akhir tahun itu untuk mengejar goal Anda. Gitu loh ya. Kemudian perasaan itu perbesar, ya perbesar, dan visualisasi Anda jangan visualisasi yang jauh-jauh banget, misalnya posisinya di 5 meter ke depan, tarik ke depan kayak Anda nonton TV di depan mata gitu loh ya. Kayak Anda pakai handphone deket-deket gitu ya. Makin deket makin powerful motivasi atau api itu untuk membakar motivasi Anda ya. Jadi itu bagian manipulasi pikirannya ya. Oke ya. Nah, yang ketiga ini lebih bicara mengenai teknik lah ya. Tuliskan goal Anda, to-do Anda, apa yang Anda perlu lakukan ya. Ini memang bukan NLP tapi time management ini penting banget ya. Mau pakai metode apapun silahkan teman-teman ya. Jangan cuma disimpan di kepala aja ya. Pakai teknik-teknik apa? Kalau saya pakai namanya Getting Things Done dari David Allen, saya kombinasikan dengan bullet journal ya, bullet journal namanya ya. Itu udah saya pakai bertahun-tahun, udah belasan tahun saya pakai, udah kebiasaan. Terserah teman-teman, saya rekomendasi banget yang David Allen punya, tapi agak kompleks cara men-setting up-nya. Kadang-kadang orang malas men-setting up-nya ya. Terserah teman-teman mau pakai metode mana, yang penting teman-teman punya satu sistem untuk to-do list-nya ya. Bagaimana ininya. Kalau yang salah satu yang penting juga itu yang keempat adalah yang disebut namanya Pomodoro teknik ya. Teknik Pomodoro, Google aja. Ini simple banget, tekniknya simple banget ya. Pakai timer, bahkan banyak app Pomodoro ya. Teman-teman nggak perlu app, pakai timer aja atau pakai jam pun simple. Caranya gimana? Set 25 menit atau 30 menit terserah teman-teman yang tentukan. Kalau aslinya sih dianjurkan 25 menit. 25. Kenapa? 25 menit kerja fokus satu hal, 5 menit break. Jadi kelipatan 30. 25 menit, 5 menit break. Habis itu 25 menit, 5 menit break. Diputar gitu, setiap 25 menit jauhkan semua gangguan ya, distraction, HP di off-kan dulu, ya telepon lah atau sosial media di off-kan dulu ya, kemudian fokus kerja selama 25 menit. Nah, nanti coach kapan buka HP-nya? 5 menit break itu boleh buka HP-nya, lihat jawab WhatsApp apa segala macam, kemudian balik lagi ya. Kemudian itu Pomodoro teknik. Kemudian apalagi tipsnya, jadwalkan kerjaan itu di kalender Anda. Ya, saya tahu banyak mungkin orang sekarang kerja dengan diri sendiri sehingga merasa saya kan fleksibel, saya kan kerja misalnya bikin konten ya, konten sosial media atau apa itu kan kerja sendiri kan ya. Iya betul. Banyak orang merasa begitu sehingga tidak merasa terserah dong coach, saya mau kapan aja mulai kerja, ya boleh. Tapi pengalaman saya itu biasanya nggak mulai kerja tuh. Jadi sebaiknya jadwalkan juga di kalender Anda, meskipun itu yang kerja dari sendiri. Ya. Tentukan aja jam berapa Anda mau kerja sendiri. Siapkan notebook di samping atau kertas ya. Kalau saya siapkan ada notebook kecil di sampingnya dengan pulpen. Mana notebook saya? Oh ada nih. Nih. Nggak kelihatan. Nah ini. Berarti ya coach ya, to-do list. Bikin schedule berarti ya coach ya, to-do listnya. Bukan, notebook itu atau kertas itu fungsinya agak berbeda. Pada saat kita di 25 menit Pomodoro teknik tadi, kadang-kadang kita kerja A, bener nggak? Ada gangguan di dalam pikiran. Lu lupa tuh yang kemarin, yang C. Iya, betul coach. Nah itu kan gangguan pikiran juga kan. Nah kalau saya ada pikiran gitu, saya tulis dulu di kanan. Di notebook saya itu, saya tulis dulu, terus lanjut kerja A. Oke. Jadi pikiran kita tidak terdistract. Karena kalau kita nggak tulis, pada saat kita akan susah fokus kepada A. Kenapa? Karena pikiran akan terus mengingatkan jangan lupa C, yang lain. Iya, betul jangan lupa C, jangan lupa C.
Ya kan? Gimana kita mau fokus A, ingatnya C melulu. Iya, betul coach. Sering gitu Gitu. coach aku coach. Ini kan, nah coba nih tips saya nih, coba deh ada kertas, jangan kertas sih, kalau kertas ntar hilang semua deh, hampir set. Paling bagus kalau notebook, ya kan? Book paling Notebook kan atas ya. pasti kita lebih Ada menghargai, gitu. lebih pegang kan ya, benar nggak? Nah, Betul coach. saya punya kebiasaan saya tulis B, C, kemudian kerja fokus di A tetap. Tulis lagi kalau ada yang datang, atau bahkan pada saat kita kerja A, tapi ada ide baru tentang si A, yang mana kita nggak boleh belok ke sana dulu, ya tulis dulu A, ide barunya apa gitu. Fokus dulu tetap selesaiin si A nih. Misalnya bikin konten tentang ini, misalnya kan tentang dari tentang A ini bisa juga nih, besok saya bikin ide yang gini. Tulis dulu, jangan mengeksplor ide baru itu, fokus ke A dulu sampai selesai gitu ya. Tulis dulu, nggak perlu dianalisa, pokoknya tulis aja dulu. Kenapa? Otak kita itu, David Allen mengatakan, otak kita itu diciptakan untuk berpikir dan bekerja, bukan untuk mengingat atau menyimpan tugas atau kerjaan. Jadi otak ini sebenarnya bukan didesain untuk menghafal atau mengingat atau menyimpan data, enggak. Otak kita itu desain untuk bekerja, menganalisa, berpikir. Ya, tentu saja ada data-data yang disimpan, tapi kalau kerjaan atau daftar tugas yang nggak perlu disimpan lama, jangan disimpan di kepala. Gitu Lupa juga pastinya ya coach ya. Dia akan overload, jadi kita akan susah fokus. Ya, jadi sediakan waktu 25 menit, 5 menit break. Ya, set waktu. Bikin appointment dengan diri sendiri, kemudian fokus, kurangi gangguan yang nggak penting-penting, kurangi dulu, fokus, siapkan. Kalau saya bilang ini istilahnya inbox ide gitu ya. Kalau saya bilang inbox ide gitu di samping gitu. Jadi gitu ada ide apa atau di reminder apa, tulis aja dulu ya. Saya nggak menganjurkan pakai handphone. Kenapa? Handphone lama, lebih cepat kita tulis. Ya, betul. Kalau handphone lama, notif lain gitu ya. Betul, itu yang kedua. Selain handphone lama kita ngetiknya, pas kita ngetik muncul ting. Ini like posting Anda. Siapa tuh dikepoinnya? Udah deh, lupa deh. Udah lupa semuanya jadi aku saya. Tapi kalau misalkan kita kerja itu kita selalu buka WhatsApp, kita buka sosial media, itu karena itu pekerjaan kita. Nah, itu kan kalau misalkan tadi kan kita untuk 5 menitnya itu kita buka WhatsApp, kita buka sosial media, pokoknya kita free gitu ya coach ya. Nah, gimana kalau misalkan kita kerjanya memang kita harus diwajibkan buka WhatsApp, buka sosial media, nah itu gimana tuh coach? Kan otomatis itu bakal ke distract terus gitu ya coach ya. Itu gimana coach? Ya kalau gitu ya mau nggak mau ya, emang kita harus buka sosial media untuk pekerjaan. Ya berarti apa? Disiplin kita harus lebih tinggi gitu. Harus lebih tinggi. Buka kalau saya anjurkan sih ya, kalau teman-teman di sini emang content creator, sosial media untuk tanda kutip fun dan untuk kerjaan dibedain. Kan bisa tuh kita login, pindah-pindah login Instagram ya. Kalau yang lain saya kurang tahu ya. Kalau Instagram kita bisa pindah-pindah account kan, bisa pindah-pindah account. Nah pada saat kita kerja ya masuk di account untuk pekerjaan gitu loh. Tapi kan kita masuk sosial media kerja itu masuk ke sosial medianya kan satu untuk research, dua untuk posting, ya kan? Iya betul. Pada saat bikin kontennya kan kita nggak buka kan? Iya. Betul. Pada saat kita mau posting baru kita buka. Jadi harusnya distraction-nya tidak ini. Yang sulit pada saat research. Iya betul. Nah betul itu coach. Yang sulit pada saat research coach. Banyak godaannya. Ya, setuju. Itu pun saya alami pada saat riset. Awalnya mau riset A, kok setelah setengah jam, kok saya buka yang B ya, bahkan kadang-kadang yang Z gitu loh. Iya. Ngapain ya tadi? Itu emang yang menantang sih ya. Tapi ya seperti sama sih kalau saya sih biasanya gini. Kalau saya temukan satu postingan yang menarik pada saat riset tentang topik A misalnya, saya save dulu. Kan bisa save tuh. Jadi saya nggak baca, ini menarik nih, saya baca sekilas, tapi saya save dulu. Ini khususnya Instagram, karena saya sering pakai Instagram. Di Instagram itu kan ada tombol save tuh. Nah, masukin ke saya bikin inbox juga di dalam Instagram itu. Kayak inbox yang tadi, yang kertas kan ya. Just ide, inbox. Jadi masukin ke situ dulu aja semua, jangan dianalisa. Ini kategori apa ya, jangan. Jadi saya save dulu, masukin situ, lanjut save dulu, ada yang menarik tapi nggak berhubungan yang saya inginkan, saya save dulu. Nah, nanti ada momennya di mana saya buka Instagram, kemarin saya buka kotak inbox yang saya save ini apa sih?
Masih Baru relevan dibaca-baca nggak? gitu ya coach ya. Nah, ini saya masih butuh nggak? Baru saya tulis lagi, oh iya saya butuh ininya, saya pindahin lagi datanya, gitu. Oke, thank you banget nih buat Coach Adiwinata yang sudah men-sharingkan nih gimana sih supaya kita bisa kerja lebih efektif gitu ya Coach ya, lebih maksimal tentunya. Kalau misalkan tadi yang pertama ada kita harus memvisualisasikan gitu ya Coach ya. Oke, sebelumnya eh apa sih tadi Coach ya yang sebelumnya itu Coach? Mereview ya. Mereview, Iya mengingat betul. kembali, Ya, mereview mengingatkan. kembali dan why. Yang penting why-nya sebenarnya. Yang penting why-nya ketemu gitu ya Coach ya. Oke, Ingat why-nya kembali ketemu. kenapa masih relevan nggak? Iya, oke. Habis itu memvisualisasikan. Habis itu juga ada goal settingnya apa aja sih dan mana yang relevan, mana yang harus dikejar, mana yang harus diganti gitu ya, Coach ya. Ya, Oke. memvisualisasikan udah berhasil mencapai goal tersebut. Oke, thank you banget nih buat Coach Adiwinata yang sudah men-sharingkan nih tips-tips supaya kita kerja lebih efektif dan lebih efisien tentunya. Oke, Coach, Oke. mungkin itu aja, Coach. Pertemuan kita kali ini by Zoom ini ya, Coach ya. Tapi harus tetap semangat, Coach. Meskipun by Zoom, tapi ya ilmunya dapat banget nih, Coach. Thank you, Betul. Adiwinata. Sama-sama. See you, Coach. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Adiwinata. dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye.